Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata atau TBO. Materinya yaitu pohon penurunan. Anggota pada kelompok 5 ada Said Omastutus Arifta, Sinta Wahyuni Ritonga, Sofiah, saya sendiri orangnya, dan Saiful Azhar. Tata bahasa bebas konteks atau Context Free Grammar atau disingkat menjadi CFG adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi dalam bentuk alfa menghasilkan beta. Alfa sebagai pemproduksi dan beta sebagai hasil produksi. Selanjutnya ada batasan aturan produksi. Ruas kiri adalah simbol variabel yaitu alfa. Ini adalah ruas kiri. Alfa yaitu terminal non-terminal. Ruas kanan bisa berupa terminal variabel atau elemen yaitu bagian beta. Ini adalah ruas kanan. Beta yaitu terminal atau non-terminal. Selanjutnya ada contoh aturan produksi. Kita ingat kembali aturannya yaitu alfa non-terminal dan beta terminal atau non-terminal. Ini sudah benar. Contohnya yaitu X menghasilkan BY atau ZA. Garis ini adalah atau. Maksudnya BY atau ZA itu adalah X menghasilkan BY atau X menghasilkan ZA. Ini sudah benar. Ini sudah benar juga. Ini sudah benar. Ini sudah benar. Dan ini sudah benar juga. CFG merupakan dasar pembentukan suatu proses analisasi sintaksis. Contoh deklarasi variabel sintaks yaitu integer I sama dengan 10 titik koma. In itu tipe data, I itu variabel, 10 itu nilai. Ini akan diterima inputannya karena sintaknya sudah benar. Tetapi jika kita membuatnya contoh seperti I integer sama dengan 10 titik koma, maka dia akan salah, tidak akan diterima inputannya dan dia akan menampilkan error. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Wahyuni Ritonga. Saya Sinta Wahyuni Ritonga akan membahas parsing atau uraian dari tree, di mana tree atau pohon merupakan sebuah graf terhubung tidak sirkuler, di mana kata sirkuler ini bermakna tidak ada ujung, layaknya sebuah ring atau cincin, di mana graf ini memiliki satu simpul atau node, di mana vertex yang disebut sebagai akar atau root. Dari root tersebut kita memiliki lintasan ke setiap simpul. Berikut contoh gambaran sebuah graf atau pohon, di mana A sebagai root, kemudian B dan C sebagai percabangan, D dan E sebagai leaf atau daun. Kemudian derivation tree atau pohon penurunan, di mana berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal, hingga tidak ada lagi simbol variabel yang bisa diturunkan. Jadi selama masih ada simbol variabel yang belum diturunkan, maka kita tidak bisa atau belum dapat memperoleh suatu string. Jadi terlebih dahulu kita menurunkan semua simbol variabel menjadi simbol terminal sehingga kita memperoleh suatu string. Berikut ini contoh pohon penurunan, di mana kita akan menentukan pohon penurunan dari AA, BB, B. Aturan produksi,
S besar menghasilkan A besar B besar, kemudian A besar menghasilkan A kecil A besar atau A, dan B menghasilkan B kecil B besar atau B, di mana hasil penurunannya seperti yang sudah ada di slide ini. Kemudian kita coba ikuti aturan produksinya dengan gambar pohon penurunan yang ada di slide ini, di mana S menghasilkan turunan A besar dan B besar, kemudian A besar menghasilkan turunan A kecil dan A besar, kemudian B besar ini menghasilkan turunan B kecil dan B besar, kemudian A besar menghasilkan turunan A kecil, kemudian B besar ini menghasilkan turunan B kecil dan B besar, dan B besar ini menghasilkan turunan B kecil, di mana sudah mencapai penurunan dari AA, BB, B, dan semua variabel yang kita tetapkan sudah memiliki turunan simbol-simbol terminal masing-masing. Jadi kita telah mendapatkan sebuah string dari AA, BB, B. Berikutnya akan dilanjutkan oleh saya Thomas Tutus Arifta. Saya Syed Thomas Tutus Arifta akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Sinta Wahyuni Ritonga. Materi yang akan saya bawa adalah proses penurunan atau parsing. Proses penurunan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama leftmost derivation dan yang kedua ada rightmost derivation. Yang membedakan keduanya adalah simbol variabel yang diturunkan terlebih dahulu. Kalau untuk leftmost derivation itu yang terlebih dahulu diturunkan adalah simbol variabel yang berada paling kiri. Kalau untuk rightmost derivation yang diturunkan terlebih dahulu adalah simbol variabel yang terletak paling sebelah kanan. Saya akan gambarkan. Kalau misalkan ada deret simbol seperti ini, A kecil, A besar, B besar, dan B kecil. Kalau leftmost derivation tadi, simbol variabel yang diturunkan adalah yang paling sebelah kiri. Maka di sini yang paling kiri adalah A, maka yang diturunkan adalah A. Kalau untuk rightmost derivation, itu yang diturunkan adalah simbol variabel yang paling kanan. Di sini yang paling kanan adalah simbol variabelnya yaitu B. Jadi B yang diturunkan terlebih dahulu. Saya kasih contoh di sini. Yang pertama contoh untuk leftmost derivation. Sudah saya siapkan aturan produksi S menghasilkan A kecil, A besar, S besar atau A. Sedangkan A menghasilkan S besar, B kecil, A besar atau BA. Untuk string yang kita cari adalah AA, BB, AA. Atau kita akan melihat apakah ini bisa dibangkitkan atau bisa diterima oleh aturan produksi. Untuk leftmost derivation kita langsung coba. Karena ini yang pertama S, karena cuma ada satu buah variabel, maka kita hanya bisa menurunkan S. S bisa turunkan menjadi A, A besar, S besar. Setelah itu kita lihat yang simbol variabel yang berada paling sebelah kiri adalah A besar, maka kita turunkan menjadi AAS. Kemudian di sini kita lihat yang paling kiri adalah S, maka kita turunkan menjadi A, menjadi AABAS. Nah, kita lihat di sini lagi, yang paling kiri adalah simbol variabel A. A kita turunkan menjadi BA. Setelah itu tinggal tersisa satu buah variabel kita turunkan menjadi A. Sehingga kita lihat bahwa string yang kita cari AA, BB, AA ini bisa diterima oleh aturan produksi. Kita coba buat ke dalam bentuk pohon atau derivation tree parsing. Kita buat ke dalam bentuk derivation tree parsing.
Yang S kita turunkan menjadi A, AS, kemudian A kita turunkan menjadi S, BA. Setelah itu kita lihat lagi yang paling kiri, S kita turunkan menjadi A. Setelah itu A kita turunkan menjadi BA. Setelah itu S kita turunkan menjadi A. Sehingga mendapatkan hasil A, B, B, A. Baik, lanjut lagi di contoh kedua. Ini untuk rightmost derivation. Aturan produksi sama dengan string. Yang dicari masih sama seperti yang tadi. Kita buat S, kita turunkan menjadi AS. Untuk rightmost derivation tadi variabel yang paling kanan diturunkan terlebih dahulu, maka yang kita turunkan adalah S. Kita turunkan menjadi A. Setelah itu kita lihat A kita turunkan menjadi SBA. Setelah itu yang paling kanan lagi A kita turunkan menjadi BA, sehingga tersisa satu buah variabel kita turunkan menjadi A. Sehingga kita lihat di sini masih diterima oleh aturan produksi. Kita buat ke dalam bentuk derivation tree parsing. S diturunkan menjadi AAS, kemudian kita turunkan paling kanan S, kita turunkan menjadi A. Setelah itu S, A kita turunkan menjadi SBA. Kita turunkan lagi yang paling kanan A menjadi BA. Setelah itu baru terakhir S kita turunkan menjadi A. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Saiful Azhar. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Sayyid. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi yaitu ambiguitas. Ambiguitas merupakan makna ganda. Nah, ambiguitas terjadi jika terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh hasil untai atau suatu hasil yang sama. Nah, kita ke contoh yang pertama. Di sini aturan produksi untuk mencari string yang dicari adalah A, B, A, C, A. Nah, di sini aturan produksinya S turunan menjadi SBS, kemudian A menjadi turunan SCS, dan B menjadi turunan AC. Nah, kita akan masuk ke cara yang pertama. Nah, di sini kita langsung bisa lihat di sini S menurunkan SBS. Kemudian di sini S-nya yang terakhir menurunkan lagi SCS. Menjadilah dia SBSCS. Nah, kemudian untuk S yang ini menurunkan A kecil yaitu menjadi SBSCA. Nah, kemudian lagi S yang tengah ini berubah lagi menjadi A, yaitu turunan dari S ini adalah A kecil ini di tengah menjadi SBACA. Nah, kemudian kita tinggal turunkan yang ini S, turunan S yaitu A. Jadilah dia hasilnya yaitu ABACA. Kita bisa juga lihat dari pohon turunan di sini S turunan menjadi SBS. Nah, kemudian S turunan A, kemudian di sini S turunan lagi SCS. Nah, jadilah dia turun lagi, S yang ini turun menjadi A, kemudian S yang ini menjadi A. Nah, jadilah dia A, B, A, C, A. Nah, kita lanjut untuk cara yang kedua. Di sini masih sama, soalnya sama, aturannya sama. Nah, kita akan mendapat hasil yang sama, tetapi kita akan menggunakan cara yang berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat S menjadi turunan SCS. Kalau yang pertama tadi SBS, kita langsung ke berbeda cara, jadi SCS. Nah, kemudian S yang ini berubah menjadi turunan SBSCS. Nah, kemudian S yang pertama berubah lagi menjadi A dan berubah menjadi turunannya ABSCS. Nah, kemudian di sini berubah lagi turunan dari S ke A kecil, yaitu jadinya ABACS. Nah, dia akan menghasilkan turunan lagi dari S ini, menghasilkan turunan lagi A. Nah, jadilah dia hasil ABACA. Nah, kalau untuk yang pertama kita merubah variabelnya yang dari sebelah kanan. Nah, kalau untuk cara yang kedua ini kita mengambil variabel yang mengambil sebelah kiri seperti ini.
Kita mengubah sebelah kiri dulu ke kanan. Kalau yang tadi kanan ke kiri kan. Nah, kita bisa juga lihat dari pohon tree-nya di sini. S menjadi turunan SCS, kemudian S turun lagi SBS. Nah, kemudian turun lagi dia S menjadi turunan A, kemudian S ini menjadi turunan A, S ini menjadi turunan A. Jadilah dia A, B, A, C, A. Nah, sekianlah materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.